Suamil TV Sunnah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Segmen kajian umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'adzim. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor Official dalam sebuah Samil TV Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di tema kali ini kita akan membahas tentang masalah konsep ya Islam tentang perkawinan ya, yaitu dengan judul pernikahan sesuai dengan sunnah. Nah, sebelumnya sambil tutor mohon maaf ya, untuk materi-materi di bulan-bulan ini lebih banyak mengarah pada fikih pernikahan ya. Mudah-mudahan dengan materi yang sambil tutor sampaikan itu ada manfaat dan pembelajaran ya bagi yang belum menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Karena di sini kita saling memberi dan saling menasihati agar ya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan. Karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga ya yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Karena lembaga ini memang merupakan pusat bagi lahirnya dan tumbuhnya bumi Adam yang kelak tumbuh dan berkembang dan mewujudkan kedamaian kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam, Bani Adamlah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ya. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sementara bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah
surat kedua ayat ke-30. Perkawinan ya bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Akad nikah perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kaifa taghudunahu wa qad ufda ba'dukum ila ba'din wa aghadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka ya, istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Surat An-Nisa ayat ke-21. Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri ya, memelihara dan menjaga secara sesungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab ya. Agama Islam telah memberikan kepada kita petunjuk yang lengkap, petunjuk yang detail, petunjuk yang luar biasa ya, lengkap dan perinci terhadap persoalan perkawinan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal ya, melakukan ya khutbah perminangan, bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar untuk terjadinya ya suatu proses nafkah dan harta waris. Semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya, untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan, maka tunjukkanlah ya, yang paling sah dan benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dengan rujukan ini kita akan dapati ya kejelasan tentang aspek-aspek perkawinan maupun beberapa penyimpangan dan penggeseran nilai perkawinan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Nah, sahabat Samil Tutor, tentu saja tidak semua persoalan yang dapat dituangkan ya di dalam materi ini. Fitrah ya manusia, tujuan perkawinan dalam Islam, tata cara perkawinan dan penyimpangan dalam perkawinan ya. Perkawinan merupakan salah satu fitrah yang Allah berikan kepada kita. Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan, sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah ya, gharizah insaniyah atau naluri kemanusiaan. Bila gharizah ini tidak terpenuhi atau dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ya manusia ke dalam lembah hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faqim wajhaka lid-daini hanifa ya, fitratal lati fatarassa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka ya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tataplah fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu,
tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Anjuran untuk menikah, ya. Islam telah menjadikan ya ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai ya ikatan itu tetap dibandingkan dengan separuh agama. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW ya, yang berbunyi, man tazawwaja faqad istakmal nisfal iman falyattaqillaha fin nasfil baqi, ya. Barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh agama, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi, ya. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim. Islam tidak menyukai membujang, jadi tidak ada kata membujang, ya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak pernah ya memerintahkan kepada kami untuk nikah dan melarang kami membujang, ya, dengan larangan yang keras. Jadi Rasulullah melarang kita untuk tidak menikah dan berlaku bujang. Nah, sahabat salam tutor, mudah-mudahan materi yang singkat di kesempatan kali ini bisa memberikan pembelajaran tentang kita bahwa betapa pentingnya ya kita menciptakan sebuah pernikahan yang sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan di kesempatan tahun ini akan menjadi wasilah atau akan menjadi contoh, ya. Mudah-mudahan Allah akan menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Tidak ada kata-kata lain yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah. Kata mutiara. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah obat. Doa harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama Sami Tutor. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bagaimana kabar keluargamu dan bagaimana kabar para sahabatmu? Insyaallah mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang masalah rumah tangga, ya. Bagaimana nasihat bagi sepasang pengantin baru, ya, atau nasihat bagi pengantin baru, ya. Berlaku juga nasihat bagi diri kami sendiri dan pasangan yang lama, ya. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat yang kita berikan, kita akan selalu menjadi orang-orang yang mau, ya, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita.
dan menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang beriman kepada Allah, ya. Hendaknya pasangan pengantin baru, ya, taat kepada Allah dan saling menasihati untuk taat kepadanya dan hukum-hukumnya yang ada, ya, di dalam kitab Allah wa sunnati Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak boleh mendahulukan, ya, kebiasaan atau pandangan yang dominan di tengah manusia. Sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan akan ada lagi bagi mereka, ya, pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Masing-masing pengantin, ya, harus komitmen untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai hamba Allah, wajib atas dirinya kepada pasangannya. Karena itu, misalkan seorang istri, ya, janganlah ia meminta agar sederajat dengan suaminya dalam seluruh haknya. Demikian pula seorang laki tidak memanfaatkan kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya menjadi pemimpin dalam keluarga untuk menzalimi istri dan memukulnya tanpa alasan yang dibenarkan. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-228, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, ya, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah An-Nisa ayat ke-43, ya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian, ya, di sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuk, maka nasihatilah, ya, mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar, ya. Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri salah seorang kami atas diri suaminya? Beliau menjawab, engkau memberinya sandang jika engkau mengenakan pakaian, dan janganlah engkau mendoakan keburukan pada wajahnya. Jangan engkau memukul, dan jangan pula engkau mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Bagaimana, ya, hal-hal ini tidak dilakukan sementara sebagian kalian telah menggauli sebagian yang lain, kecuali, ya, yang diperbolehkan untuk dilakukan terhadap mereka, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nomor, ya, 1827 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar dari cahaya, berada di sisi tangan kanan Ar-Rahman, dan dua tangan Allah kanan. Semua mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam menentukan keputusan terkait mereka dan keluarga mereka, serta orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, para sahabat yang qudar manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan, ya, untuk masalah ini,
ya apabila mereka berdua telah mengetahui hal-hal tersebut dan menjalankannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan mereka dalam kehidupan yang baik dan hidup bersama-sama dalam ketentraman dan kebahagiaan. Sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran kembali dalam surah An-Nahl ya ayat ke-97, barang siapa mengerjakan amal soleh ya baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya ya kehidupan yang baik di dunia ya, kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ya. Secara khusus wanita berkewajiban mentaati suaminya ya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh sang suami ya. Dan ada banyak hadis-hadis sahih yang lain yang membahas masalah ini ya. Maka sampai di sini dulu ya apa yang telah kita berikan. Mudah-mudahan hal yang berkaitan dalam rumah tangga sekali lagi dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Sam Tutor. Malam ini kita akan membahas masalah penyakit yaitu rematik. Rematik adalah suatu penyakit autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang berbalik menyerang jaringan persendian sehingga membuat tulang baru. Karena pembentukan tulang baru itulah yang membuat Anda merasakan linu pada sendi dan menjadi sulit untuk digerakkan. Rematik dapat dialami oleh siapa saja, tidak hanya lansia, tetapi usia muda juga dapat mengalami rematik. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan atau meningkatnya penyakit rematik pada diri kita. Faktor yang pertama adalah faktor genetik, kekurangan kalsium, obesitas, konsumsi kafein yang berlebihan, konsumsi alkohol yang berlebihan, pertambahan usia, jenis kelamin, berisiko terkena penyakit ini ya, paparan asap rokok atau zat kimia, infeksi virus dan bakteri, luka berat. Nah, beberapa gejala pada sendi yang dirasakan oleh penderita rematik adalah nyeri sendi, sendinya bengkak, sendi kemerahan, sendi kerasa hangat dan kaku terutama pada pagi hari atau setelah lama tidak digerakkan. Gejala terjadi di kedua sisi tubuh, misalnya pada kedua tangan atau kedua kaki. Tubuhnya merasa lelah dan lemah, hilangnya nafsu makan ya, berat badan menurun, demam yang tinggi ya. Rematik pula ya dapat menyerang sendi kaki. Keluhan yang dapat timbul antara lain ya, nyeri di pergelangan kaki saat berjalan menanjak, nyeri di tumit dan tulang, kering saat berjalan di atas tanah yang tidak rata, perubahan pada bentuk telapak kaki dan juga jari kuku, jari kaki yang menyebabkan sehingga sulit untuk memakai sepatu ya. Oke, jika tidak ditangani dengan sebaik mungkin dapat menyebabkan beberapa komplikasi penyakit, yaitu cervical myelopathy atau rematik yang menyerang sendi kaki ya. Tulang belakang juga bisa nih.
Yang kedua, carpal tunnel syndrome, menyerang sendi pergerakan tangan sehingga menekan saraf di sekitarnya. Akibatnya akan timbul gejala di tangan berupa nyeri, kematian. Nah, yang keempat adalah sindrom Sjogren, adalah suatu ketika kekebalan tubuh melayang, ya, kelenjar air mata dan ludah sehingga menimbulkan keluhan mata kering dan mulut seringkali kering dan tidak pernah makan kurma gitu ya. Nah, ini saja yang bisa saya berikan mengenai penyakit penyakit rematik gitu ya. Lebih kurangnya saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Oke guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official dalam Samil TV Sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini kita akan menyambung kembali materi, yaitu tentang syarat-syarat pernikahan, ya, atau yang disebut dengan akad nikah, ya. Simak terus materi ini, mudah-mudahan ada manfaat dan pembelajaran yang bisa diambil dan bisa diketik, ya. Akad nikah, ya, dalam akad nikah ada beberapa syarat dan rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu adanya rasa suka dari kedua calon mempelai atau saling mencintai satu sama lain, ya. Kemudian mendapatkan izin dari wali. Yang ketiga yaitu menghadirkan saksi-saksi, minimal 2 saksi yang adil dari kedua belah pihak. Kemudian mahar, ya, mahar yang tidak memberatkan pasangan daripada sang suami. Kemudian adanya ijab qabul, ya. Yang pertama adalah wali. Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita dan orang yang paling berhak untuk menikahkan wanita. Merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman, ya. Ibnu Battal rahimahullah berkata, mereka, ya, para ulama ikhtilaf tentang wali atau jumhur ulama, di antaranya adalah Imam Malik At-Tattaru, Al-Laits, Imam Asy-Syafi'i, dan selainnya berkata wali dalam pernikahan adalah as-sahabah, ya, dari pihak bapak, sedangkan paman dari saudara ibu ayahnya, ibu dan saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak wali. Diriwayatkan adanya wali bagi wanita, ya, menjaga, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Walinya lebih mengetahui daripada, ya, wanita tersebut. Jadi bagi wanita wajib ada wali yang memimpin mengurus akad nikah. Tidak bagi seorang wanita menikah tanpa wali, dan apabila ini terjadi maka pernikahannya tidak sah atau tidak diterima oleh pengadilan agama, ya. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Pernikahannya batil, pernikahannya batil. Wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan atau penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali. Juga sabda Rasulullah SAW, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali, dua saksi yang adil. Ya, tentang wali ini berlaku bagi gadis maupun janda. Artinya apabila seorang gadis atau janda menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Tidak sahnya nikah, ya, tidak sahnya nikah tanpa wali tersebut berdasarkan daripada hadis-hadis yang di atas yang sahih dan juga bersandar dari dalil Al-Qur'anul Karim, ya. Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, dan apabila kamu menceraikan istri-istri lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah dengan calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lagi suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya, ya. Ayat di atas memiliki asbabun nuzul, ya, yaitu satu riwayat berikut ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu menghalangi mereka. Al Hasan Al Basri rahimahullah berkata, telah menceritakan kepadaku Makil bin Yasar, sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan dirinya, ya. Aku pernah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menceraikannya, sehingga ketika masa iddahnya telah berlalu, laki-laki itu datang untuk meminangnya kembali. Aku katakan kepadanya, aku telah menikahkan dan mengawinkanmu, dan aku pun memuliakanmu, lalu engkau menceraikannya. Sekarang engkau datang untuk meminangnya. Tidak, demi Allah, tidak boleh kembali kepadamu selamanya, sedangkan ia adalah laki-laki yang baik. Dan wanita itu pun menghendaki rujuk padanya, maka Allah menurunkan ayat ini, maka janganlah kamu menghalangi mereka. Maka aku berkata, sekarang aku akan melakukannya, ya, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Makil menikahkan saudara perempuannya kepada laki-laki tersebut, ya. Nah, banyak dari hadis-hadis ini yang menyatakan bahwasanya pernikahan, ya, yang yang talak itu, ya, salah satu, ya, yang ingin rujuk kembali, insya Allah di sini dari pendalilannya, gitu, ya. Jadi Makil ini, ya, telah menceraikan, kemudian ingin meminangi kembali. Maka dengan turunnya Al-Quran ayat tersebut, ya, disebutkan di sini bahwasanya adalah rujuk, ya, jadi bisa kembali, ya, asal tidak melebihi dari talak 2 dan 3, gitu, ya. Sahabat Santobar, mudah-mudahan, ya, tema di kesempatan kali ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan kata, mohon dikoreksi, ya. Apa yang saya sampaikan di sini, ya, berdasarkan daripada artikel yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ada manfaatnya, dan kurang saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen olahraga.
Baik. Baik. Hadis arba'in. Para muslimah satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Hari riwayat Abu